Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan nomor MPN 2120301045. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah simulasi pembelajaran dengan mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Saya mengambil simulasi ini, saya tujukan untuk kelas 7 dan juga saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengajaran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, di sini saya lihat kelas 7 ini full ya, berangkat semua berarti ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat materi apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang minggu lalu? Ya, benar sekali, tentang teks deskripsi. Nah, ada yang mengetahui apa itu teks deskripsi? Nah, benar sekali. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, ataupun juga peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan atau mengalami kejadian yang ada di dalam teks tersebut. Jadi gimana ya, seolah-olah pembaca ini larut ke dalam peristiwa yang terjadi, yang dituliskan di dalam teks deskripsi tersebut gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak jauh dari materi kita minggu lalu atau minggu sebelumnya mengenai teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan membahas tentang apa itu mengenai teks deskripsi gitu ya. Kita ulang lagi tentang teks deskripsi, tapi kita lebih akan lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang teks deskripsi ini. Kita akan mempelajari tentang ciri-cirinya, struktur, dan juga cara penulisan teks deskripsi dengan baik dan benar. Karena di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan penugasan kepada kalian tentang penulisan teks deskripsi. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu teks deskripsi dan bagaimana cara penulisannya dan juga struktur-struktur yang harus ada di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, ciri-ciri teks deskripsi, kalau kita ngomongin apa saja sih ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut. Nah, sebenarnya kita udah bisa menebak sih dari pengertiannya, yaitu namun biar gak ciri-ciri dari teks deskripsi bisa diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan juga isi teks dari teks deskripsi tersebut. Dari segi tujuan, teks deskripsi ya dimaksudkan untuk menggambarkan suatu objek serinci dan semirip mungkin dengan yang sebenarnya dari sudut pandang penulis. Nah, mengapa harus sampai segitunya sih? Karena dengan usaha penggambaran yang seperti itu, pembaca akan bisa membayangkan objek yang dideskripsikan seakan-akan ia mengalaminya sendiri. Makanya teks deskripsi akan lebih melibatkan panca indera atau juga kesan indera dari penulis dan juga pembacanya. Selanjutnya dari segi objek, ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi ini sebaiknya bersifat khusus. Maksudnya penggambarannya hanya berfokus pada tiap bagian yang benar-benar ada di dalam objek tersebut. Misalnya objek pilihannya ialah burung merak.
maka hal yang dibicarakan khusus pada burung merak tersebut, tidak boleh melenceng atau menambahkan isi di dalam teks deskripsi tersebut gitu. Nah, teks deskripsi akan menggambarkan ciri objek yang ada di dalamnya gitu. Seperti contoh tadi burung merak, maka akan digambarkan ciri fisik dari burung merak tersebut gitu. Terakhir dari ciri teks deskripsi dari segi isi, kayak yang udah disebutkan sebelumnya, teks deskripsi akan menggambarkan tiap bagian objek serinci dan semirip mungkin berdasarkan pengamatan penulisannya. Artinya teks deskripsi didasarkan pada pendapat personal subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata emosi kuat. Seperti contoh, seperti ibuku merupakan wanita yang tangguh, kucingku sangat lucu, burung merak sangat cantik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam struktur teks deskripsi, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, pinter. Berarti tentang ciri-ciri dari teks deskripsi ini sudah mengetahui semua ya, berarti sudah memahami gitu. Nah, kita lanjut ke struktur teks deskripsi. Apakah ada yang sudah tahu tentang struktur teks deskripsi ini? Ada 3 struktur dari teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu tentang identifikasi. Struktur yang pertama dalam teks deskripsi yaitu tentang identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi sebuah pengenalan, yang berisi nama objek, makna dari nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah yang menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis secara rinci gitu. Misalnya ketika mendeskripsikan pantai, nah kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan yang ada di pantai. Bahkan kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan juga keadaan saat senja di pantai itu. Nah, yang bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga yaitu tentang simpulan atau kesan. Nah, struktur simpulan kesan adalah bagian yang berisi simpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari murid-murid semua? Berarti kalian semua sudah memahami tentang ciri dan juga struktur dari teks deskripsi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini saya akan membagi ke dalam 5 kelompok. Nah, dalam satu kelompoknya kalian akan beranggotakan 4 orang. Dan penugasan pada hari ini yaitu kalian per kelompok harus membuat satu tulisan yang mengandung teks deskripsi. Nah, masing-masing kelompok tidak boleh sama, mengangkat tema yang berbeda-beda gitu. Nah, di dalam teks deskripsi tersebut harus mencakup struktur-struktur yang sudah kita bahas tadi. Apakah udah paham? Nah, dan untuk pengumpulan dari penugasan hari ini, saya akan memberi waktu kalian 1 minggu ke depan. Jadi masih banyak waktu untuk kalian mengerjakan dan melakukan diskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang udah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing
agar apa yang udah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari saya, materi dari saya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh kalian menanyakan kapan saja kepada saya. Jika bertemu pun boleh saja ditanyakan kepada saya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.